Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Radidiana dengan NIM 2321400059. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara atau mempraktikkan cara membuat sequence diagram aplikasi penggajian di Star UML secara cepat dan sederhana. Nah, kita bakalan mulai dari membuka aplikasinya terlebih dahulu, yaitu aplikasi Start UML. Nah, setelah itu kita akan membuat diagram baru sampai menyusun pesan-pesan sesuai alur proses penggajian. Di pojok kiri atas ada menu model, kita klik ke ADD diagram, lalu ke sequence diagram. Kita perlebar lebih dahulu ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan aktor dan left line. Di sini kita menambahkan aktor di bagian model, kita klik kanan ke ADD lalu ke aktor. Geser aktor 1 ke kanvas putihnya. Lalu kita tarik ke bawah. Sudah, kita beri nama accounting. Setelah selesai, kita ke bagian left line di sini. Kita klik, lalu kita klik juga ke bagian sini. Kita ganti namanya menjadi absensi. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, setelah selesai kita ke bagian model lagi, kita bikin aktor lagi. Aktor 2 kita tarik ke sini. Perpanjang terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ganti namanya menjadi GM Accounting. Sudah, kita rapikan, lalu kita bikin left line lagi. Karena di sini ada dua left line-nya, ada absensi dan gaji. Kita bikin yang gaji. Perpanjang. Lalu kita rapikan. Sudah, kita bikin aktornya lagi. ADD ke aktor. Nah, aktor 3 kita geser ke sini. Kita ganti namanya jadi karyawan. Sudah selesai, kita tarik ke bawah. Selesaikan tarik ke bawah, bentar ya. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti, yaitu menggambar panah pesan. Di sini saya akan memakai message ya. Masuk saja ke langkah pertama, yaitu membuat daftar absensi. Di sini saya arahkan message dari accounting ke absensi. Nah, kita ketik membuat daftar absensi. Sudah. Setelah itu yang kedua kita menginput daftar absensi. Di sini saya menggunakan assign signal message dari karyawan ke absensi. Menginput daftar absensi. Kenapa saya menggunakan assign signal message? Karena agar kotaknya ini tidak menumpuk. Ketika kita menggunakan message, maka kotaknya ini akan menumpuk di sini dan membuat tampilannya tidak rapi. Lanjut ke bagian ketiga, kita membuat rekap absensi. Tetap ya, kita menggunakan assign ini.
membuat rekap absensi. Nah, agar lebih rapi kita tarik ke bawah. Atau kita hapus terlebih dahulu. Bentar ya. Nah, kita bikin lagi di sini. Membuat rekap absensi. Nah, sudah. Setelah itu kita ke langkah keempat, yaitu menghitung gaji. Menghitung gaji kita arahkan dari accounting ke gaji. Kita menggunakan message. Nah, ketik menghitung gaji. Setelah itu masuk ke langkah yang kelima, kita tetap menggunakan message ya. Langkah kelima yaitu membuat laporan penggajian. Sini kita menggunakan message. Dari sini, dari accounting kita arahkan ke DM accounting. Membuat laporan penggajian. Nah, selesai. Setelah itu kita perpanjang bagian ininya ke bawah. Sudah. Lanjut ke yang nomor 6 ya teman-teman. Menghitung kembali laporan penggajian yang belum sesuai. Kita menggunakan aset sinarun sheet karena akan saya arahkan ke GM accounting. Dari accounting ke GM accounting. Nah, kita ketik. Nah, sudah. Gini. Setelah itu kita bikin yang ketujuh. Angka ketujuh yaitu menyetujui laporan penggajian. Di sini saya mau menggunakan message ya. Dari accounting, dari GM accounting, maaf ya, ke accounting. Menyetujui laporan penggajian. Nah, sebelum itu di bagian tengah sini ini saya akan tambahkan kotak ALT dengan cara kita pilih combined fragment tipe ALT. Di bagian panas ini saya arahkan ke bawah. Nah, di bagian combined fragment ini kita tarik dulu ya. Nah, seperti ini membentuk kotak. Ya. Nah, sudah. Di bagian ininya kita ketik. Jika terjadi salah hitung, pada laporan penggajian. Nah, di bagian segnya ini kita ganti tipenya menjadi ALT. Nah, sudah selesai, teman-teman. Nah, kenapa di sini dikasih kotak-kotak ALT seperti ini? Nah, jika perhitungan gaji atau laporan penggajian ternyata ada yang tidak sesuai, nah maka sistem itu akan menjalankan proses alternatif atau ALT, yaitu menghitung ulang laporan penggajian yang belum sesuai. Nah, biasanya prosesnya ini tuh dilakukan oleh langkah ke-6. Ini ya, menghitung kembali laporan penggajian yang belum sesuai. Nah, setelah perhitungan ulangnya sudah selesai dan alurnya sudah kembali normal, kita bisa lanjut ke yang ketujuh ini,
yaitu menyetujui laporan penggajian, gitu teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke bagian langkah 8 ya. Kita pakai message aja. Klik message-nya, kita arahkan dari accounting menuju gaji. Nah, membuat slip gaji. Selesai. Setelah itu yang langkah terakhir kita pakai message aja ya. Bentar. Nah, ini aja. Pakai message yaitu karyawan menerima slip gaji. Kita arahkan dari sini. Maaf teman-teman. Kita arahkan dari sini ke sini. Nah, kita ketik menerima slip gaji. Nah, tinggal kita rapikan saja ya teman-teman. Rapikan saja. Sini ya. Jadi ini adalah langkah-langkah membuat sequence diagram di Star UML, mulai dari membuka aplikasi, terus menambahkan diagram, sampai menyusun seluruh alur proses penggajian. Nah, programnya ini atau diagram sequence-nya ini jangan lupa di-save ya. Ketika sudah selesai seperti ini, cara save-nya sama seperti menyimpan file pada umumnya, yaitu Ctrl S ya. Tinggal save aja. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti. Nah, ketika udah di-save, maka akan tersimpan di file. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya praktekkan atau saya jelaskan pada langkah-langkah pembuatan diagram ini. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau tingkah laku, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.